Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mensyukuri Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sepanjang malam istirahat kita. Dia telah menjaga kita, melindungi kita. Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan memberkati sepanjang istirahat kami di malam hari. Dan kami boleh bangun dengan tubuh sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mengawali hari hidup kami Tuhan, aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini saya bacakan kepada kita Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, bahwa ayat yang baru saja saya bacakan kepada saudara-saudara itu adalah suatu nubuatan dari Yeremia yang berbicara kepada bangsa Israel, baik yang ada di kerajaan utara maupun yang ada di kerajaan selatan. Konon pada waktu itu bahwa kerajaan itu telah terpecah menjadi dua. Saudara, firman Tuhan berbicara kepada mereka bahwa Tuhan akan mengadakan suatu pemulihan bagi mereka. Tuhan akan menunjukkan kasih sayang sangat luar biasa pada mereka. Suatu perjanjian yang abadi, perjanjian kasih yang datang dari Tuhan kepada umat Tuhan tersebut. Seraya juga diingatkan bagi bangsa itu bahwa mereka pernah mengalami hari-hari yang sulit memang sebelumnya, yaitu ketika mereka ada di padang gurun, mengingat bahwa mereka pernah di Mesir, keluar dari Mesir mengalami suatu kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, ayat ini kembali mengingatkan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan kasih karunia bahkan ketika mereka di padang gurun. Kalau kita membaca pada ayat yang kedua, dikatakan ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Tentu yang dimaksud adalah mereka yang telah luput dari Mesir. Ketika mereka harus mengalami perbudakan, kesengsaraan yang sangat mendalam di sana, dan mereka juga harus keluar dari sana. Dan ketika mereka baru beranjak keluar dari sana, mereka dikejar untuk dibinasakan kembali oleh tentara Firaun. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, mereka selamat. Bahkan laut pun, timur pun terbelah, mereka lewat. Ada begitu banyak mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat nyata bagi bangsa itu pada masa yang lampau. Saudara, terkadang demikianlah bangsa Israel. Mereka hanya mengingat masa lampau, lalu mereka berpikir bahwa pertolongan Tuhan sampai pada hari itu saja, sampai hanya pada masa lampau saja kasih Tuhan. Terkadang mereka berpikir demikian. Demikian juga dengan kita juga. Sering sekali kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan sudah cukup hanya pada masa lampau saja terhadap diri kita. Kita sering sekali berpikir bahwa Tuhan tidak akan tolong kita lagi. Mungkin itu bisa terjadi bagi pikiran kita tatkala kita mengalami tekanan, kesulitan. Ketika kita mengalami suatu masalah yang sangat berat, lalu kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak peduli lagi kepada saya? Seolah-olah Tuhan hanya sayang kepada kita pada masa yang lampau dan tidak sayang lagi kepada kita pada masa yang sekarang dan juga yang akan datang. Saudara, Yeremia mengingatkan bangsa Israel, bahkan dua kerajaan yang terpecah itu, bahwa kasih Tuhan tidak hanya terjadi bagi mereka pada masa lampau ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka terbebas dari pedang Firaun, atau ketika mereka melewati padang gurun yang mungkin panas sekali dan juga kehausan yang sangat luar biasa. Kasih Tuhan tidak cukup sampai di sana.
Yeremia mengingatkan kepada mereka bahwa kasih Tuhan masih terus berlangsung kepada mereka. Walaupun mereka mungkin merasa sepi atau mungkin melupakan kasih sayang Tuhan yang nyata bagi mereka. Mungkin mereka tidak dapat memandang dengan jelas. Mungkin mereka tidak dapat merasakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena keduniawian atau mungkin karena pengaruh-pengaruh hal lainnya. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, dalam situasi seperti itu Yeremia berbicara kepada mereka bahwa kasih Tuhanlah kasih yang kekal kepada mereka. Dikatakan pada bagian ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan memang memiliki kasih setia kepada anak-anaknya. Dan kasih itulah kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tanpa batas, unlimited, tanpa batas, tanpa ukuran. Jika kita dapat mengukur kasih kita kepada anak kita, maka saudara terkasih nama Tuhan, kita tidak mungkin dapat mengukur kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita sering sekali mendengarkan kata-kata puitis bahwa jika seorang dapat mengukur dasarnya laut, maka dikatakan bahwa cintanya akan lebih besar atau lebih dalam daripada itu kepada istrinya atau kepada kekasihnya. Nah, itu adalah kata-kata puitis, kata-kata yang memang sangat indah, enak didengar. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, seindah apapun itu, tapi kasih Tuhan jauh lebih indah daripada hal itu. Dan saudara, jika saudara dapat mengukur tingginya langit di antara bumi, maka kasih Tuhan pasti jauh lebih tinggi daripada hal itu, jauh lebih dalam daripada hal itu. Karena Tuhan memiliki kasih yang kekal, kasih yang abadi kepada kita. Sejak dari penciptaan, Dia menciptakan manusia dengan gambarnya sendiri. Itu satu tanda bahwa Dia mencintai, Dia mengasihi kita. Dia menghembusi kita dengan napasnya. Bahkan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Dia kembali mengaruniakan putranya, memberikan pengampunan dari putranya, yaitu Kristus yang rela mati bagi kita, menunjukkan kasih yang tanpa batas. Dan itulah sebabnya Dia sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah gambaran kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa dalamnya. Kasih Allah yang sangat luar biasa luasnya. Kasih Allah yang begitu tingginya, begitu luhur dan mulianya. Kepada siapa? Kepada Anda dan kepada saya. Kasih yang sama digambarkan kepada bangsa Israel oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang terpecah pada waktu itu, yang telah mengalami banyak kesulitan pada waktu itu. Dan Yeremia mengingatkan bahwa Allah memiliki kasih yang kekal kepadamu, kasih yang sungguh-sungguh tulus, kasih itu yang sungguh-sungguh sangat dalam sekali kepada engkau. Dan hari ini saudara terkasih nama Tuhan, saya mengingatkan kita dari firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada kita. Allah sangat mengasihi saudara, dan kasihnya adalah kasih yang tanpa batas. Saudara, mungkin situasi pandemi ini membuat saudara mulai kecut dan tawar hati, sering gelisah, atau mungkin juga sering sedih karena mungkin dampak-dampaknya yang sudah mulai menggerogoti perekonomian kita, atau pekerjaan kita, atau bisnis kita, bahkan pelayanan kita. Saudara terkasih nama Tuhan, engkau jangan khawatir, karena engkau masih punya Tuhan yang memiliki kasih yang tanpa batas. Engkau jangan khawatir, karena engkau masih punya Tuhan yang memiliki kasih yang sangat dalam, kasih yang sangat tulus, kasih yang abadi, kasih yang kekal. Biarlah engkau semakin dikuatkan. Demikian pun dengan saya, kita semua, mari kita kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang memberikan kepada kami kasih yang tanpa batas, kasih yang kekal, kasih yang terdalam, kasih yang sangat indah.
tulus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami sering gelisah, kami sering merasa khawatir. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu akan mencukupkan dan menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberi kelimpahan oleh-Mu, Bapa yang baik. Terpujilah Engkau sepanjang hari ini, biarlah kami beraktivitas dengan berkat kasih sayang dan kemurahan Tuhan melimpahi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Bahwa percayalah bahwa firman Tuhan berbicara kepada kita. Dia memberikan kasih yang kekal kepadamu, kasih yang tanpa batas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.